Di era industri 4.0 yang sangat terpengaruh dari perkembangan teknologi digital, menuntut sebuah perusahaan untuk bisa beradaptasi atau tertinggal. Saat ini, banyak perusahaan yang melakukan rebranding agar tetap up-to-date dan relevan terhadap zaman. Kalau begitu, mengapa sih perlu dilakukan rebranding pada suatu perusahaan? Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan rebranding. Rebranding berasal dari kata re dan brand. Re berarti melakukan pengulangan suatu hal, dan kata brand berarti merek. Brand atau merek menurut Acker yaitu sebuah kombinasi nama, istilah, simbol, atau gambaran tertentu yang dibentuk untuk mengidentifikasi merek tersebut dari kompetitor bisnis perusahaan. Sedangkan, rebranding menurut Muzelek dan Lemkin yaitu sebuah proses untuk menciptakan suatu nama yang baru, istilah, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari kesemuanya untuk satu brand dengan tujuan dari pengembangan diferensiasi baru dan posisi di dalam pikiran stakeholders dan pesaing sebuah bisnis. Menurut Keller, terdapat 3 tingkatan yang dapat membantu perusahaan dalam memahami tentang rebranding dalam konteks yang lebih sederhana. 3 tingkatan tersebut dapat dilihat pada brand hierarki ini. Pada posisi teratas terdapat corporate rebranding, yang dapat diartikan sebagai penamaan kembali corporate identity secara keseluruhan, yang seringkali juga diindikasikan sebagai perubahan besar dalam level strategi atau repositioning. Selain itu, perusahaan melakukan perubahan yang bersifat fundamental dalam nilai-nilai perusahaan. Di posisi kedua terdapat business unit rebranding, yang merupakan situasi di mana sebuah divisi dalam perusahaan besar diberikan nama tersendiri atau berbeda untuk membentuk identitas yang berbeda dari perusahaan induknya. Yang terakhir yaitu product level rebranding, di mana praktek rebranding lebih menekankan kepada pergantian nama produk. Selanjutnya, ada 3 tipe rebranding yang dijelaskan oleh Daly dan Mullaney yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan. Ada minor change, intermediate change, dan complete change. Minor change merujuk pada perubahan yang berfokus terhadap tampilan estetika suatu brand, antara lain untuk restyling atau merevitalisasi penampilan suatu brand yang bersifat sederhana. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan minor change yaitu Coca-Cola. Dari awal berdirinya pada tahun 1886, Coca-Cola telah melakukan restyling pada logo yang ia miliki. Intermediate change yang fokus terhadap strategi repositioning dan menggunakan beberapa taktik pemasaran, khususnya pada aktivitas komunikasi untuk membangun citra baru pada brand. Contoh perusahaannya yaitu Gojek. Seperti yang kita ketahui, Gojek telah merubah logo yang dimilikinya dari sebuah simbol motor menjadi logo yang bernama Solve. Perubahan logo ini tidak hanya sebatas untuk estetika saja, melainkan sebagai strategi repositioning dan aktivitas komunikasi evolusi Gojek dari layanan ride-hailing menjadi sebuah ekosistem yang menggerakkan orang, barang, dan uang. Saat ini, Gojek telah menjadi super app dengan lebih dari 20 layanan yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari penggunanya. Complete change memberikan nama baru kepada suatu brand dan mengubah semua bentuk komunikasi pemasaran yang dianggap penting dalam membangun kesadaran stakeholders atas perubahan brand tersebut. Tahukah kamu kalau brand air minum dalam kemasan yang bernama Aqua dulunya bukan bernama Aqua? Ya, benar sekali. Aqua melakukan complete change dari brand sebelumnya yang bernama Puritas atau nama lain dari Pure Artesian Water yang berlogo daun semanggi. Tetapi, Eulindra Lim mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Pak Tirto selaku pendiri dari Aqua setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua pada bulan Oktober 1974. Akhirnya, sekarang Aqua menjadi brand air minum dalam kemasan yang citranya sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa perlu dilakukannya rebranding pada suatu perusahaan? Menurut SSI Community, terdapat 10 alasan mengapa perusahaan harus melakukan rebranding. Yang pertama adalah kompetisi. Dengan kompetisi yang semakin agresif, rebranding sangat dibutuhkan untuk mengubah penawaran pada pasar dengan tujuan menciptakan alasan yang lebih tepat dalam benak konsumen.
Yang kedua adalah relevansi. Untuk mengikuti waktu dan mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan, sebuah merek harus relevan dengan target pasar. Misalnya layanan, aksesibilitas, kenyamanan, pilihan, perubahan tren, dan teknologi. Tiga adalah inovasi. Jika sebuah brand berhubungan dengan teknologi seperti internet, software, hardware, dan produk-produk yang secara konstan berinovasi, maka rebrand akan mengikuti perubahan yang cepat secara alami. Yang keempat, repositioning. Merubah positioning suatu brand perlu adanya rebranding untuk memberitahukan adanya suatu perubahan dalam arah, layanan, pelayanan produk, fokus, sikap, dan strategi pada target pasar. Yang kelima, globalisasi. Terkadang, rebranding diperlukan karena adanya globalisasi. Ketika suatu produk akan diluncurkan di beberapa pasar yang tidak konsisten atau berbeda. Yang keenam, merger dan akuisisi. Ketika dua entitas digabungkan, keperluan komunikasi menjadi terbagi pada dua jenis target konsumen. Hal ini membutuhkan rebranding agar dapat diterima oleh kedua jenis target ini. Dalam kasus lain, salah satu merek mungkin lebih dominan sehingga dibutuhkan lebih dari revitalisasi atau penyegaran ketika merek menjadi pemain dominan tunggal. Yang ketujuh, rasionalisasi. Rebranding dapat dilakukan untuk mengurangi biaya operasional usaha atau sebagai upaya untuk melawan hilangnya kepercayaan konsumen atau penurunan profitabilitas. 8. Yaitu perkembangan. Ketika perusahaan kecil berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar, sebuah merek atau produk memerlukan rebranding atau revitalisasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih besar. Yang kesembilan, reputasi dan moral. Jika perusahaan mengalami demoralisasi karyawan atau konsumen yang bingung, maka diperlukan rebranding. Proses rebranding dapat membantu perusahaan memahami masalah-masalah yang perlu untuk ditangani dan dapat diselesaikan melalui perubahan-perubahan penting. Selain itu, juga dapat memberikan penampilan dan suasana yang baru pada organisasi. Dan yang terakhir yaitu kepentingan hukum. Terkadang masalah hukum mungkin timbul, sehingga perusahaan perlu melakukan rebranding, seperti masalah hak cipta atau kebangkrutan. Dalam kasus reputasi yang buruk, rebranding menjadi sebuah kebutuhan yang lebih mendesak.